Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya iman, dan nikmatnya Islam. Marilah kita bersyukur kepada Allah, syukur bilisan dengan mengucap tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ungkapan syukur tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh, jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Beliaulah Nabi akhir zaman, sang pembawa amanat yang tak pernah berkhianat, sang pembawa risalah yang tak pernah salah, yang telah merevolusi zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kezaliman menjadi zaman Islamiyah yang terang benderang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk umatnya yang dapat menerima syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Karena semua yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat Jibril sebagai malaikat penyampai wahyu yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi malaikat yang termulia. Nabi Muhammad adalah Rasul yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Beliau pun menjadi Rasul termulia di antara Rasul-Rasul lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Begitu pula dengan kita akan menjadi mulia di sisi Allah apabila kita mau dekat dengan Al-Quran, dekat dengan cara membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak keutamaan dan juga keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Di antaranya, bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Karena pahala pada bulan Ramadan akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga ibadah yang khusus diwajibkan pada bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang istimewa, karena pada ibadah lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci kepada kita kadar pahala yang dapat kita raih apabila kita melaksanakan suatu ibadah. Seperti contoh ibadah membaca Al-Quran, di mana per hurufnya kita akan memperoleh 10 kebaikan. Kemudian berinfak di jalan Allah, di mana kita akan memperoleh hingga 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Namun pada ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
melalui lisan Nabi Muhammad SAW, atau yang kita kenal dengan hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak menjelaskan secara rinci kepada kita sebagaimana pada ibadah lainnya. Ini menunjukkan betapa besarnya balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Karena puasa merupakan ibadah yang terbebas dari sifat riyad. Namun yang pasti, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan syahrul ghufran, bulan ampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis lain beliau bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dan juga melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh ini merupakan karunia yang luar biasa, karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, yakinlah bahwa ampunan Allah jauh lebih luas. Maka sungguh sangatlah rugi apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bahkan sampai selesai bulan Ramadan, namun masih memiliki dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya bulan Ramadan, sampai Nabi Muhammad SAW lebih meningkatkan ibadah beliau dibanding pada bulan-bulan lainnya, terutama di 10 hari terakhir. Beliau beribadah dan memohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling beriman, yang paling bertakwa, dan sudah dijamin surganya. Beliau saja masih meningkatkan amal ibadahnya di bulan Ramadan, lantas bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Surganya belum jelas, amalnya tak seberapa, dosanya pun melimpah. Maka sungguh sangatlah aneh, mengherankan, sekaligus mengharukan jika kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jika dengan segala keistimewaan dan keutamaan tersebut masih belum dapat meningkatkan ghirah kita dalam beribadah kepada Allah, lantas harus bagaimana lagi Allah memotivasi kita untuk beribadah? Padahal sejatinya Allah tidak memerlukan ibadah kita, namun kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memperoleh keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.